Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Hasan Aris Benar, Putra Kusuma Adiningrat. YouTuber kontroversi, jujur, tegas dan berani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara proses ke Polandia, Mas Bro. Bagian kedua, sebab di bagian pertama kan sudah pernah saya menceritakan, tapi ada orang yang pengen, Mas coba jelaskan lagi Mas cara proses ke Polandia kan bagaimana. Ya beginilah Mas Bro. Jadi saya itu nggak perlu menjelaskan syarat-syaratnya. Kalau masalah syarat-syarat untuk pergi ke luar negeri itu udah banyak lah, banyak yang beritahu lah syarat-syaratnya. Ya, kalau salah satu paling ya antara KTP, KK, ijazah, surat izin orang tua ataupun surat izin atau suami atau istri, kayak gitulah intinya. Kalau syarat-syaratnya nanti juga itulah seperti SKCK dari Kapolda kalau nggak salah. Tapi saya juga nggak pakai SKCK ya. Nggak tahu, mungkin ada yang pakai, mungkin ada yang enggak. Jadi kalau syarat-syarat mah boleh tanyakan lah ke PT ataupun LPK lah gitu, yang kamu daftar. Jadi begini lah proses kerja ke Polandia ini, bukan luar negeri, ini khusus terus ke Polandia lah. Jadi begini prosesnya. Pertama-tama kalian daftar kayak ini. Setelah daftar biasanya kamu langsung medical. Itu duit jangan dulu masuk lah. Kayak mungkin kalian daftar terus medical biasanya. Nah setelah medical itu kalian mungkin setelah medical misalnya fit ya mungkin belajar lah ke tahap belajar. Kalau sekarang BLK kan mungkin badan kerja atau gimana, belajar lah, ini formalitas atau gimana nggak ngerti lah, pokoknya belajar lah 1 bulan belajar bahasa Inggris atau apa. Nah setelah belajar 1 bulan itu udah di sambil belajar itu, kalau kalian belum punya paspor sambil bikin paspor lah kayak gitu, sambil nunggu job kerja. Jadi satu paket, daftar medical, belajar sambil bikin paspor sampai 1 bulan udah beres belajar, paspor pun beres. Nah kayak gitu ini benar-benar dimulai dari nol ini. Saya mau bahas mulai dari nol ini. Jadi saya yang bicarakan ini orang daftar belum punya paspor lah. Kalau yang paspornya sudah ready ya otomatis nggak bikin paspor lagi lah, sudah ada ya. Jadi ini yang benar-benar dari nol lah, yang belum punya paspor. Jadi daftar medical, belajar sambil bikin paspor 1 bulan itu udah kelar semua, udah clear semua itu. Ya mungkin bayar DP buat belajar lah kayak gitulah, pastilah mungkin berapa juta saya nggak tahu, mungkin ada 3 juta, mungkin 4 juta lah atau 5 juta buat belajar 1 bulan bahasa Inggris. Nah setelah 1 bulan udah beres nih, clear nih, belajar nih, mungkin kalian nunggu job kerja gitu. Nah setelah dapat job kerja itu biasanya kalian tanda tangan job kerja, langsung bayar DP, biasanya gitulah, bayar DP. Sama seperti apa juga gitu, kalau misalnya job kerja turun baru bayar DP. Kayak gitulah ceritanya. Dari setelah job berapa lama kira-kira Mas dari belajar itu? Biasanya job kerja itu yang nggak lama lah, mungkin setelah belajar 1 bulan 2 bulan itu langsung keluar lah job kerja itu. Kalau ada, tapi kalau ada job kerjanya, kalau nggak ada ya saya juga nggak tahu lah. Job kerja itu ini mah singkat cerita lah, mungkin sekitar 2 bulan oke lah. 2 bulan dari daftar itu job kerja dapat. Nah setelah kita tangan job kerja mungkin kita melakukan DP lah kayak gitu, DP berapa juta. Nah terus setelah tanda tangan job kerja kita nunggu lagi yang namanya work permit. Apa sih Mas yang namanya work permit? Yang namanya permit itu Mas bawa izin tinggal gitu. Jadi mungkin kita izin tinggal kerja lah, boleh dikatakan begitulah. Work permit, nunggu work permit. Nah biasanya berapa lama Pak nunggu work permit? Nah ini biasanya nunggu work permit itu ya sekitar 3 bulan lah, 3 bulan ataupun 4 bulan lah kayak gitu, keluarlah work permit itu. Ini seandainya kamu sudah dapat work permit itu bukan berarti kamu sudah bisa berangkat, bukan. Kamu masih belum lega, itu masih belum. Apalagi 1 tahapan lagi, setelah work permit itu tinggal 1 tahapan lagi. Setelah work permit turun, dari mulai kamu daftar, belajar,
sampai job kerja, terus sampai work permit turun, itu mungkin makan waktu sekitar 4 bulan 5 bulan lah, boleh katakan 6 bulan lah, oke lah, lambat-lambat 6 bulan sekitar. Ya sekitar itu ya, kalau cepat-cepat 4 bulan lah sampai work permit turun. Nah misalnya sudah work permit turun, itu harus satu tahapan lagi, itu visa. Nah ini dia mas bro, ini yang kita tunggu-tunggu nih, yang kita nanti-nantikan, visa ini. Visa ini, kenapa nanya visa bang? Visa itu gimana ya? Ya bukan kayak gimana-gimana sih. Jadi itu kayaknya sekarang ini susah untuk mendapatkan visa ini. Apakah banyak permintaan, apakah banyak nanti, saya tidak tahu lah. Pokoknya yang jelas itu visa itu lama lah, banyak yang ngendak nih. Teman-teman saya juga pada nunggu visa, pada antrian nunggu visa ini. Nunggu visa, ya kayak gitulah mas bro. Jadi mungkin tidak ada kendala lah, kalian daftar, kalian medical, belajar, sampai job kerja, sampai work permit itu sih kalian tidak ada kendala. Terus kendala itu di akhir proses itu ya visa itu udah biasanya makan waktu lama mas, dari work permit ke visa itu. Yang saya dulu alami itu 3 bulan mas bro, 3 bulan itu standar. Kalau sekarang saya tidak tahu lah, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin setahun, saya tidak tahu lah. Ini memang satu visa itu lama, makanya saya dulu itu waktu dapat visa itu seperti dapat harta karun. Padahal belum berangkat. Soalnya kalau kita dapat visa itu udah 80% lah, kita udah mau berangkat kayak gitu. Nah sekarang kebanyakan kan yang lagi proses-proses itu dipisah, itu ngendapnya, itu ngendap dipisah, ngendapan itulah intinya. Jadi kalau kalian kok kenapa lama kok ini yang kalian nggak perlu bertanya-tanya lagi tentang saya masalah lama di ini itu. Ini kan salah, video saya sudah dibiarkan video itu. Jadi kalian boleh lihat video lagi yang video saya sebelumnya. Jadi gitulah, kita kembali lagi. Sebenarnya itu aja lah intinya mah. Saya kemarin kan juga waktu itu pernah mengingatkan jangan daftar, tapi saya juga salah juga sih. Wah ngapain, nggak usah daftar kan? Nggak apalah kalian daftar lah kan, soalnya susah sih mas bro, kalau nggak dicoba susah. Saya juga dulu gitu, banyak yang mengingatkan katanya kalau di sekolah itu gaji kecil dan ini harusnya kan maksa terus kan. Saya juga bukan nggak percaya, saya tuh orangnya gimana ya, saya sekalipun kecil saya nggak apa-apa lah kayak gitu intinya. Jadi intinya kalau belum merasakan tuh, nah sekarang sama nggak apa-apa sih, ambil muter, nggak apa-apa lah, intermezzo nggak apa-apa, kayak iklan lah. Jadi intinya begitulah mas bro. Jadi kalau kalian sudah dapat visa itu udah aman lah, udah tenang. Nanti kalau kalian pas di apply visa lama atau apa ya itu gimana ya, itu resiko kalian lah intinya. Jadi sanggup siap menghadapi resiko lah, segala kemungkinan lah intinya. Jadi kalau misalnya proses pulang lama ya kalian bisa sambilan kerja dulu atau kerja apalah, jangan menunggu terus. Kalau kita nunggu terus ya bosen juga. Sebab saya juga dulu itu proses kepulauan itu makan waktu hampir 1 tahun ya, memang menjenuhkan. Ada teman saya juga 2 tahun baru terbang itu ada, memang benar-benar sangat lama kayak gitu. Nah sekarang kan yang daftar menumpuk mendaftar semua pada pengen kepulauan semua ya, itu sih terserah lah itu. Pokoknya kalian mendaftar ya itu proses kepulauan itu ada tahapan-tahapan lah gitu. Ada tahapan-tahapan lah, tahapan-tahapannya kayak gitu ya, dari mulai daftar, medical, terus belajar, terus sambil pastoran, ada job kerja, work permit, visa. Nah setelah visa ya mungkin nggak berapa lama sebenarnya. Kalau sudah visa itu dulu saya itu nggak berapa lama, mungkin seminggu 2 minggu langsung berangkat lah. Udah ada visa mau apa lagi gitu kan, tinggal beli tiket udah langsung berangkat. Nah sekarang kan ada juga yang sudah bisa turun kok nggak berangkat itu apa di mana, saya tidak tahu lah, mungkin pekerjaannya belum siap, mungkin pekerjaannya belum ada, saya nggak tahu lah, mungkin bisa jadi kayak gitu. Cuma kalau kalian kadang-kadang kan saya bicara begini kalian tetap begini, saya bicara begitu jadi begitu aja lah. Kalau seandainya kalian sudah daftar terus lama prosesnya apa ya, kalian kembali lagi lihat video saya sebelumnya, itu aja udah gitu. Jadi enak itu. Jadi saya tuh setiap bikin video itu gimana ya, tidak akan termakan waktu lah. Jadi video saya itu masih apa ya, masih berlaku lah ibaratnya. Kayak gitu mas bro.
Jadi kan banyak orang itu bikin video itu berdasarkan gimana, kadang-kadang nggak jujur. Kalau video nggak jujur itu ya kadang-kadang waktu berganti itu sudah beda lagi ceritanya. Jadi itu intinya. Banyak itu. Karena hanya mengharapkan viewers, subscriber. Saya tuh dulu kan saya tuh diserang gara-gara bikin judul Job Polandia tutup. Padahal saya tuh nggak menceritakan. Saya tuh nggak menceritakan. Saya tidak mengatakan. Cuma judulnya doang. Kalau kalian klik videonya yang nggak mengatakan, tidak. Tapi ada juga yang sudah paham, malah mempermasalahkan antara judul dengan isi, katanya. Kamu itu katanya judul sama isinya nggak sama. Nggak lihat youtuber yang lain, youtuber yang lain tuh, waduh, antara judul sama isi itu jauh, antara bumi dan langit. Banyak itu. Kalau kita lihat, makanya kalau lihat penelitian itu, judulnya begini, ceritanya begini, wah, nggak jelas, blast. Banyak itu youtuber kadang-kadang ya nggak tahu, banyak yang itu aja ya, lihat komennya, tapi pas di saya itu ya gimana nggak tahu, nyerang atau apa. Kalau diserang lagi ya terserah lah, memang begitu sih. Setiap orang itu pasti lah, apa itu gimana ya, katanya saya itu tidak bisa intinya saya itu tidak bisa membuat semua orang bahagia lah, kayak gitu. Pasti ada pro kontranya, pasti ada. Jadi bagi mereka yang ini ya terserah lah, biarkanlah kayak gitu intinya. Tapi saya juga terima juga lah kritikan, cuma dengan syarat ya jangan sambil menghina. Kalau hina ya lain lagi. Kalau kritikan ya nggak masalah lah, kritik itu kan kritikan yang sangat membangun, kayak ibaratnya gimana ya. Udah itu aja lah Mas Bro, jadi penjelasan tentang menjelaskan tentang proses ke Polandia lah, kayak gitu. Jadi dari mulai daftar sampai keberangkatan memakan waktu sekitar dibikin 1 tahun lah. Udah 1 tahun itu harus benar-benar sudah berangkat di Poland sudah. Kalau misalnya lebih mah sampai setahun belum berangkat juga, ini nggak tahu lah, saya nggak tahu. Saya itu gimana ya, saya nggak tahu lah. Kalau misalnya sampai setahun nggak berangkat itu, kalian boleh pertanyakan PT kalian ataupun LPH kalian, itulah masing-masing. Saya cuma ngasih tahu prosesnya kayak gitulah intinya. Kalau misalnya terkait proses Polandia lama, ya kita kembali lagi lihat video saya yang sebelumnya. Jadi itu udah enaknya gitu aja. Kadang-kadang masih ada nanya, Mas, kenapa proses Polandia lama? Udah tahu saya video berapa kali, saya video sudah menjelaskan proses Polandia lama. Saya sudah paham lah kalian itu. Tapi kalian kan kadang-kadang ada yang juga gini. Makanya sekarang kalian gimana ya? Kalian daftar nggak apalah. Nanti kalau misalnya terkait dengan proses lama gimana gini gitu, nanti kalian boleh lihat video saya yang sebelumnya. Jadi gitu jawabannya di situlah. Jadi itu udah jelas semua ya. Sebentar. Oh ya, biaya sebentar, masalah biaya nih, kadang-kadang banyak juga pertanyakan nih, Mas kalau biaya segini gimana Mas kalau ya kita itu kan di Eropa ya Mas Bro, jadi standarnya itu sekitar 40 juta 50 juta lah cash, kayak gitulah cash. Kan sekarang kan banyak potongan nih, ada juga katanya yang di DP berapa juta terus potongan sekian gimana, ya nggak masalah kalau terbang mah, intinya nggak masalah kalau berangkat. Tapi kalau misalnya DP 20 juta terus potongan 5 juta sebulan dikali 10 bulan terus nggak berangkat pun nggak ada gunanya. Kalau berangkat mah udah nggak masalah, sikat aja intinya. Tapi berangkat tuh Mas Bro, dah itulah kayak gitu kan. Jadi intinya itu yang penting berangkat. Kadang-kadang itu banyak juga yang sampai sini nanti dunia gimana, apa tipu atau gimana. Ini masalah gaji kan sudah dibahas, gaji sekian, jadi sudah tidak ada yang ditutupi lagi lah, sudah terbuka Mas Bro, kayak gitu. Jadi masalah biaya itu ya antara sekitar 40 juta mungkin sampai 50 juta, bahkan ada yang 30 juta cash tanpa potongan, ada gitu. Ada memang beda-beda sih ya, beda-beda aja, mungkin beda-beda biaya gitu. Tapi saya kan bicara yang standar lah, standarnya sekitar segitu kan. Jadi kalau ada yang potongan DP sekitar 20 atau 25 terus dipotong per bulannya sekian juta,
ya nggak masalah kalau berangkat, kalau benar berangkat nggak apa-apa udah. Jadi mungkin dihitungin dari kecil ya, kecil ya, mungkin dalam setahun itu udah ibaratnya gimana ya, dalam setahun itu jaga kita nggak bisa apa ya, nggak bisa simpan duit lah, mungkin sedikit karena kita juga ongkosnya murah kan, jadi potong kayak gitu. Jadi saya harap kamu paham lah, jadi saya harap kalian paham lah tentang proses ke Polandia kayak gitu. Jadi di saat proses itu, di samping proses itu kamu nggak perlu nunggu apa ya, nunggu kerjaan kamu bisa kerja lain kayak gitu. Saya juga dulu gitu, sambil proses sambil kerja lain lah. Jadi proses itu ibaratnya sampingan lah, sambil nunggu informasi kayak gitulah intinya Mas Bro. Ini memang proses Polandia itu benar-benar sangat lama lah, memang benar sangat lama. Itu gimana ya, boleh dikatakan benar-benar lama lah gitu. Saya dulu sering proses ke luar negeri juga nggak selama inilah. Ini memang benar-benar sangat lama dan butuhkan kesabaran. Dan banyak orang itu Mas sabarnya bagaimana? Saya nggak tahu ya. Ini kan proses ini kalian antara kalian sama PT atau LPK masing-masing. Saya tuh hanya sekedar sebatas ngasih informasi aja kayak gitu kan. Itu pun sebatas pengalaman saya pribadi. Jadi proses itu sekian bulan kayak gitu. Jadi hampir 1 tahun saya berangkat. Ya kayak gitulah Mas Bro intinya. Dan sekian dulu penjelasan bersama saya Muhammad Rasman Aris Menandar dari Sumadiningrat, melaporkan dari kota Kosovo, Poland. Wassalam.